semuanya, bertemu lagi di channel Dua Dokter. Ini video kedua kami loh. Di video pertama kemarin kan udah dibahas jalur-jalur masuk ke fakultas kedokteran. Nah, di video kedua ini kita bakal bahas gimana sih kuliah di fakultas kedokteran. Yaps, betul sekali. Jadi nanti kita akan membahas apa aja sih kesibukan dari setelah kita lulus di fakultas kedokteran sampai kita mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Bener banget. Yap. Jadi daripada kita membuang waktu lagi, kita langsung akan membahasnya. Setelah kamu lulus menjadi mahasiswa kedokteran, kamu tuh bakal menjalani hal yang sama kayak mahasiswa pada umumnya. Kamu akan menjalani orientasi, Yap. kemudian masuk ke masa perkuliahan, kemudian kamu akan menjalani skripsi, penelitian dan segala macam, barulah kamu dinyatakan lulus dan mendapat gelar sarjana. Jadi kita langsung masuk saja membahas mengenai orientasi. Nah, kalau untuk orientasi itu sendiri, itu memang bertahap ya teman-teman. Dari tahapan universitas, lalu masuk ke orientasi di fakultas. Nah, kemudian ada lagi tuh biasanya orientasi di program studi masing-masing atau orientasi prodi. Pasti banyak yang dengar kalau orientasi atau ospek di fakultas kedokteran tuh serem banget. Betul banget. Mulai dari jurit malam, kemudian ada ketemu mayat. Mengenai ospek yang ketemu mayat ini ataupun jurit malam itu kembali lagi guys, tergantung dari panitia penyelenggara ospeknya ataupun fakultasnya, apakah memperbolehkan adanya jurit malam atau tidak. Tapi dulu pas kami ospek ketemu sih ya. Ketemu. Jadi enggak ada yang bilang pernah tidur di samping mayat segala macam. Tapi kami dulu enggak, kami cuma ngambil, kita cuma ngambil badge himpunan Etiket ya. gitu, ya. Badge himpunan gitu, diambil kemudian baca doa karena mayatnya tuh merupakan guru lah istilahnya kan. Kita belajar dari mendiang juga dari badannya, kemudian kita doakan. Buat yang mau tahu jurit malam kami kayak gimana, silahkan komen di bawah ya. Orientasi bahas apa lagi ya? Oh, sekarang kan orientasinya online. Betul. Ini online. edisi corona, orientasinya online ya kalau tahun ini. Jadi tapi nggak tahu tahun depan. Kalau tahun Bisa depan masih jadi. online apa enggak gitu kan. Udah Tapi offline. udah banyak universitas yang fakultas kedokteran itu enggak pas ospek nggak ketemu mayat kok gitu. Jadi Betul. cuman banyak materi, Iya. pendekatan antara mahasiswa Betul. ke seniornya, ke dosen, kemudian selesai gitu. Iya. Jadi nggak ada ketemu mayat lagi. Tapi nggak tahu sih ya kalau dengar-dengar pas junior di bawah kita tuh udah mulai nggak Memang ketemu udah mayat nggak lagi. ada ketemu mayat Terakhir lagi. tuh kayaknya kita. Iya, Gitu. angkatan kami. Gitu. Ngomong-ngomong kita angkatan berapa, Han? Perkuliahan di fakultas kedokteran itu sama sibuknya kok dengan fakultas yang lain, tapi yang beda ini tuh metode pembelajarannya. Nah, metode pembelajarannya itu memang berdasarkan PBL, yaitu Problem Based Learning. Nah, PBL ini kita nanti diberikan permasalahan. Mahasiswa harus secara aktif dan berpikir kritis untuk memecahkan masalah tersebut bersama tim yang sudah ditentukan. Nah, dari permasalahan tersebut diharapkan mahasiswa mendapatkan pembelajaran serta pengetahuan tambahan dalam memecahkan masalah tersebut. Pembelajaran di fakultas kedokteran itu dibagi berdasarkan blok atau modul. Jadi nanti sistem PBL ini bakal ada tuh di setiap blok dan modul. Misalnya pembelajaran tentang sistem pencernaan, tentang kulit, jantung, paru-paru, tentang saraf. Kemudian ada juga nanti belajar tentang lingkungan, tentang etika, tentang kesehatan masyarakat. Jadi intinya itu di PBL ini. Ya, Sistem PBL ini. Jadi kedokteran itu tidak hanya melulu belajar mengenai manusia dan penyakitnya, tapi kita juga belajar mengenai kesehatan masyarakat maupun yang berhubungan dengan manusia. Selain perkuliahan juga ada praktikum dan namanya keterampilan klinis dasar atau OSC. Jadi di praktikum ini ada pembelajaran kayak anatomi, fisiologi, biokimia, histologi. Kemudian di keterampilan klinis dasar itu merupakan prakteknya. Iya. Tapi praktek di sini itu sama manekin.
Praktikum ataupun KKD selalu ada di setiap modul. Satu modul itu biasanya durasinya 2-6 minggu. Kemudian di setiap modul ada ujiannya, baik ujian tertulis, bisa juga ujian praktikum maupun ujian KKD ataupun OSCE itu sendiri. Kalau kuliah kan sangat identik tuh dengan skripsi maupun tugas akhir. Nah, skripsi maupun tugas akhir ini tentu saja dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran. Skripsinya ini bisa dilakukan sambil menjalani perkuliahan, yang mana pada semester 7 diharapkan sudah menjalani sidang akhir. Judul skripsi bisa diajukan mulai dari semester 4. Kan harus selesai tuh 7 semester. Jadi dalam waktu kurang lebih 3 semester ini kalian harus nyelesain skripsi sampai sidang akhir tuh. Betul. Jadi kalau sidang akhir kalian nggak selesai sampai batas waktu yang ditentukan, mungkin kalian nggak bisa ikut namanya persiapan untuk memasuki tahap POAS. Jadi intinya skripsi itu harus selesai dalam waktu 7 semester. Kemudian baru kalian bisa dalam waktu 7 semester, kemudian baru bisa lulus mendapatkan gelar sarjana. Baru setelah itu boleh koas. Koas itu profesinya. Pembahasan mengenai koas akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, untuk kalian yang mempunyai pertanyaan mengenai Fakultas Kedokteran ataupun Kesehatan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian video hari ini. Salam sehat. Jangan sampai sakit ya.